Makanya nanti ketika otak dan hati itu sinkron akan timbul kata ikhlas. Gitu. Makanya kita harus bekerja dengan ikhlas. Sebelum Islam dulu. Ya, sebelum Islam. saya sadar, sebelum saya Islam gitu. Nah, Sekarang gimana itu coba? Orang-orang sering bilang sekarang itu bukannya zamannya itu Superman, bukannya zamannya Batman. oke. Tapi sekarang itu zamannya Avenger katanya. Benar. Batman, Saya sepakat sama Superman, itu. Hulk ada di sana semua. Jadi di sana berbagi peran dalam satu wadah untuk tujuannya itu apa? Untuk mensejahterakan kan? Iya. Nah ini Rizky Juliansyah, seorang konten kreator sekaligus founder kreatif media. Baru-baru ini saya lihat gitu di postingan di sosial medianya itu luar biasa gitu. Konsisten gitu bikin postingan, upload konten, dan kontennya itu luar biasa menarik bagi saya tentunya ya. Karena saya sama Bung Rizky ini mempunyai sedikit kesamaan kurang lebih mungkin dalam dari rangka apa tuh? segi kesukaan terhadap media. Oke. Perbedaannya itu mungkin kalau saya itu baru mulai gitu. Kalau Bung Rizky ini sudah jauh lah gitu. Makanya kita di sini itu mau belajar sama Bung Rizky gitu. Jadi gini, yang saya rasakan itu Bung Rizky, ketika kita main gini ya di industri kreatif katakan itu ya. Nah, yang jadi persoalannya itu bagi saya, karena saya basicnya itu orang lapangan kan. Oke. Ketika disuguhkan dengan laptop, gitu, internet dan lain sebagainya itu bagi saya itu sangat menguras energi. Apalagi ketika bikin desain, edit video gitu. Mungkin itu yang saya pertanyakan kepada diri saya juga, itu mungkin masalah mindset, betul nggak sih itu kalau dari pandangan Bung Rizky itu? Oke. Sebenarnya banyak orang ngomong ya, apalagi kan konten kreator, influencer, motivator dan lain-lain. Kenapa sih mindset itu tuh selalu pertama kali disebut ketika kita ingin melakukan suatu hal? Oke. Karena memang faktanya mindset itu tuh berpengaruh kepada pola pikir dan juga perilaku. Nah, maka dari itu kita perlu memperbaiki mindset dulu, baru nanti ketika kita melakukan kegiatan di sana baru ada rasa semangat. Ketika mindset sudah muncul, baru nanti kita tahu goals kita itu apa melakukan itu. Contoh tadi misalkan Bung Azhar tadi misalkan ngedit, ngedesain itu suka bosan karena tadi mindset Bung Azhar adalah saya itu orang lapangan. Betul itu memang benar dan itu memberatkan bagi saya. Nah, itu PR-nya itu. Jadi mindsetnya saya orang lapangan dan saya menganggap bahwa ketika saya kerja sendirian entah di kamar, di kosan, di manapun itu, yang notabene kerja duduk berjam-jam di depan layar laptop atau komputer, itu pasti ada rasa keresahan, itu pasti ada rasa kebosanan. Nah, karena tadi di dalam otaknya itu udah tertanam kata-kata bahwa saya orang lapangan yang biasanya tiap hari gerak ke titik A ke titik B. Oke, pertanyaannya gini Bung Rizky, sampai kapan sih mindset itu bisa tertanam gitu dalam diri saya ataupun bagi kawan-kawan mungkin yang akan memulai di industri kreatif ini? Itu kan gimana gitu coba? Kalau ngomongin mindset, menurut sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya mindset itu tuh akan bertahan lama kalau pola pikirnya benar. Kemarin kan gini, mungkin Bung Azhar juga tahu, kemarin sempat viral juga kan Pak Holid. Betul. Masalah kasus di Tangerang. Iya itu betul. Masalah pemagaran laut itu kan? Pemagaran laut. Itu, nah, Pak Holid kan pernah ngomong, seseorang itu berpikir sesuai dengan sumber pikirannya. Kalau pikirannya keruh, maka pikirannya keruh. Pun begitu sebaliknya, kalau pikirannya jernih, maka pikirannya akan jernih pola pikirnya gitu. Nah, itu ngomongin itu berarti konteksnya itu sumbernya awalnya dia. Iya, awalnya mikir itu kayak gimana awal. Kalau awalnya itu dia mikirnya keruh, ya hasilnya juga pasti keruh. Nah, maka dari itu penting sekali kita menanamkan mindset yang bagus gitu. Betul. Kenapa kita perlu menanamkan mindset? Karena gini, di sini saya mau ngomongin mental kaya sama mental miskin lah. Nah, itu menarik, gimana coba tuh? Kalau orang bermental miskin, itu mindsetnya suka meminta. Mindsetnya suka meminta, ingin diberi. Kalau mindset orang kaya, dia ingin memberi, tidak suka meminta. Nah, itu dua pola pikir yang berbeda. Kenapa
kalau misalkan kita melihat kebanyakan di Indonesia itu tuh orang-orang yang bermental miskin. Contoh ada satu kasus di mana saya melihat ada seorang pemulung di pinggir jalan, ada seorang pemulung. Terus si pemulung itu di samping bangunan itu ada truk pemerintah, truk sampah pemerintah, tahu nggak? Yang biasanya warna kuning atau warna oranye. Kan biasanya pemerintah daerah itu kan suka ada apa ya? Petugas-petugas sampah langsung dari pemerintah, beda sama pemulung. Sebetulnya di sebagian daerah tepatnya. Ya, kebetulan di daerah saya juga ada di sana. Nah, saya melihat bahwa si pemulung ini ketika melihat truk sampah tersebut, di dalam truk sampah tersebut kan banyak sampah-sampah, banyak barang-barang mungkin yang tidak berguna lagi bagi orang lain. Nah, di sisi lain si pemulung itu mengambil sampah di dalam truk tersebut. Ngambil sampah, ngambil satu barang, diambilnya barang tersebut. Padahal barang tersebut itu tuh pemilik si petugas sampah, bukan si barang pemulung. Sampah yang dibuang, bukan pemulung, tapi petugas sampah yang dari pemerintahan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang bermental miskin dia akan memanfaatkan kesempatan di mana ketika ada satu kesempatan atau peluang tersebut dia akan mencuri ataupun nyolong gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari pemulung ini tuh, kalau misalkan mindset kita itu mindset kaya, ya kita ingin mendapatkan sesuatu itu tidak perlu mencuri atau menyolong. Kita ya harus berusaha, entah itu bekerja, entah itu berdagang dan lain-lain. Oke. Ya menarik sekali itu. Memang berarti memang sangat betul ya. Dan ini mungkin harusnya sepakat gitu ya. Semua orang sepakat ketika melakukan pekerjaan baru, aktivitas baru ataupun melanjutkan aktivitas tersebut, maka yang harus ditanamkan terlebih dahulu itu mindset kan? Mindset benar. Ya betul. Karena benar tadi yang dikatakan oleh Bung Rizky ini, saya seorang orang lapangan gitu, duduk di meja depan laptop, waduh itu Pak, belum juga nyampe 5 menit ngantuk gitu kan, bosan gitu. Gitu. Dan tadi kalau ngomongin pikiran gitu ya, mental pikiran gitu, mental kaya, mental miskin tadi kan dibilang. Jadi kalau saya ingat dalam satu buku ya Pak, lupa lagi saya judul bukunya itu. Ya intinya kalau kita ingin membedakan manusia dengan hewan, manusia itu adalah makhluk yang senantiasa bisa berkembang gitu. Karena dilengkapi dengan perangkat alat berpikir gitu, berupa otak dan untuk menimbang-nimbang itu berupa hati. Nah, dalam konteks berarti di media kreatif ini kita harus senantiasa memaksimalkan kedua fungsi tersebut antara otak dan hati. Betul bener. Itu kan Pak ya? Benar. Makanya nanti ketika otak dan hati itu sinkron akan timbul kata ikhlas. Gitu. Makanya kita harus bekerja dengan ikhlas gitu. Tapi Bung, saya banyak sekali melihat fenomena di Indonesia ini. Kita ngomongin terkait bisnis digital dan konvensional. Banyak sekali saya melihat bahwa, dan juga ini disebutkan secara fakta menurut berbagai riset di media online, banyak sekali bahwa UMKM kita sekarang itu tuh masih berdagang secara konvensional. Betul. Nah, makanya dengan industri teknologi sekarang udah masuk ke industri teknologi 5.0. Betul. Yang kelima, yang dimana semuanya bertransformasi ke dunia digital memanfaatkan teknologi. Makanya kan sekarang juga sudah banyak AI yang bermunculan. Nah, maka dari itu sekarang UMKM mulai sadar. Dulu di tahun 2021 ataupun 2022 saya lupa, di dalam riset itu mengatakan bahwa hanya 5% UMKM yang ada di Indonesia itu baru beralih ke digital. Baru mulai nih, baru terjun kan ya? Baru mulai. Berarti mereka dong banyak persoalan juga dong ya? Bener. Pertama dari mindset mereka harus diubah lagi. Bener. Karena itu tantangan yang luar biasa Pak. Di samping digitalisasi itu sangat penting gitu, karena untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau gak mengikuti perkembangan zaman ya pasti beres gitu Pak ya. Gak bakalan maju gitu, atau stuck atau gulung tikar dan lain sebagainya untuk dalam konteks bisnis ini. Nah UMKM.
Nah kalau dari Bung Rizky ini sendiri gitu untuk UMKM yang baru mulai gitu kan, yang baru mulai kan nih, Ya, yang baru oke katakanlah aman gitu ya kalau UMKM-nya itu terliterasi digital, Oke. masuk gitu dia mengikuti literasi digital dan lain sebagainya, ngerti tentang sosmed. Yang mulai sadar Nah itu yang sama mulai teknologi sosmed. gitu. Oke. Nah ini kalau yang masih nol banget nih, Oke. dari mana harus memulainya? Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin memulai, semua orang saya rasa mempunyai handphone. Oke. Pasti. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya handphone gitu? Kecuali orang-orang yang memang adat istiadatnya yang terpinggirkan. Nah, zaman sekarang itu kan semua, bahkan anak kecil yang umur 2 tahun 3 tahun pun sudah bisa memegang handphone. Udah canggih, Pak. Udah canggih Mereka gitu kan. udah bisa upload, Udah bisa upload. Dan yang paling menarik itu anak usia baru lahir juga sebenarnya udah punya Instagram, Pak. Nah, Itu kan ya walaupun masih orang tuanya yang mengelola gitu kan, tapi setidaknya kan mengikuti perkembangan lah si anak kecil gitu, tersebut. betul. Jangankan manusia gitu, kucing juga kan ada Instagram. Betul. Nah, Itu. makanya kalau kata saya, kalau misalkan pengen mulai dari mana, ya mulai dari handphone kita dulu. Oke. Cari, kita cuman butuh kuota sama butuh mikir gitu. Apa sih yang pengen kita cari di Google? Kan sekarang kan udah ada Google, ada AI yang canggih. Dan juga kan kalau ngomongin AI itu nggak sebatas cuman ngasih saran, tapi udah bisa membuatkan foto, ngeditkan video dan lain-lain. Nah itu kan Udah ngeri sih, Pak, itu udah AI. ngeri, bener. Iya, Udah ngeri. bener. Berarti apa ya? Jadi nggak ada alasan gitu ya buat yang baru mulai itu masih kebingungan. Ya. Karena dengan adanya kecanggihan ini gitu, ya kita bisa mulai dengan tanya dulu ke Mbah Google gitu kan Ya, tanya Kalau ke Mbah masih Google. bingung juga nanti lihat tutornya di YouTube atau di TikTok, mungkin sekarang lebih efektif gitu, langsung ke inti kan kalau di TikTok gitu. Ya. Maka dari itu juga, Oke, gimana Bung oke, Rizky dulu. dipotong dulu ya. Maka dari itu juga sebenarnya kalau misalkan Bung Azhar tadi ngomongin bagaimana sih UMKM itu buat apa sih caranya untuk memulai gitu. Oke. Nah, kebetulan itu adalah salah satu visi misinya juga Kreatif Media. Di kreatif media ngomongin itu. Ngomongin Jadi itu. di sana ada literasi digital gitu, pelatihan atau gimana tuh? Kalau di Kreatif Media, kita mengkonsep dalam bentuk literasi digital dan workshop. Oke. Nah, kenapa sih tujuan kita itu ngadain literasi digital pakai workshop ataupun e-book dan lain-lain? Tujuannya adalah untuk mengedukasi UMKM yang ada di Indonesia. Itu mereka tuh biar tahu, mereka biar paham. Karena gini, Bung, kalau ngomongin business owner UMKM, Oke. kenapa sih sekarang UMKM itu tuh susah maju, sulit berkembang gitu? Karena gini, contoh misalkan saya business owner, saya punya usaha misalkan di bidang makanan F&B. Oke. Nah, saya itu bergerak dalam 3 mode. Triangle. Oke. Yang satu gimana? Yang satu entrepreneur, Oke. yang 2 itu sebagai manager, Oke. yang ketiga itu sebagai artis. Hmm. Nah, dalam 3 triangle ini saya bergerak semuanya sebagai entrepreneur. Fungsinya apa? Fungsinya buat jualan, buat promosi, buat marketing dan lain-lain. Sebagai manajer, saya mengelola misalkan bisnis makanan saya biar resepnya terjaga, terus cara masak dan lain-lainnya terjaga, kerapihan dan lain-lain terjaga. Nah, itu saya sebagai manajer merangkap sebagai business owner dan juga seorang artis. Di sini saya artis, bukan artis pemeran televisi, bukan. Tapi artis di sini saya mengeluarkan jiwa-jiwa kreatif saya buat apa? Nanti buat ngebantu promosi saya di marketing online, misalkan membuat konten sebagai talent, sebagai editor, sebagai penulis skrip dan lain-lain. Nah, makanya itu yang saya lihat dari triangle ini, kebanyakan business owner itu tuh merangkap semuanya di 3 ini. Nah, itu jadi salah satu faktor kenapa UMKM itu sulit berkembang. Solusinya adalah kita harus berbagi peran. Si business owner itu fokus di entrepreneur misalkan. Terus dia punya karyawan sebagai manajer ataupun karyawan lagi sebagai artis. Tapi ada satu pertanyaan. Dari mana kita menggaji orang-orang tersebut? Nah itu gitu. Gimana? Apa terafiliasi dengan si A, si B atau sama siapa gitu? Nah, sebenarnya kalau sepengetahuan saya tapi nanti saya ini, sorry dipotong dulu. Nanti saya ada sedikit yang mau ditanyakan, tapi coba di Bung Rizky dulu deh. Nanti terkait biaya tadi ya. Biaya.
Kalau sepengetahuan saya, kalau ngomongin biaya, sekarang kan bukan lagi zamannya bertarung, tapi berkolaborasi. Nah, kita saya teringat ini Pak, bentar. Teringat ini nih Pak. Orang-orang sering bilang sekarang itu bukannya zamannya itu Superman, bukannya zamannya Batman. Oke. Tapi sekarang itu zamannya Avenger katanya. Benar. Batman, Saya sepakat Superman, sama gitu. itu. Hulk ada di sana semua. Jadi di sana berbagi peran dalam satu wadah untuk tujuannya itu apa? Untuk mensejahterakan kan? Iya. Nah, ini pertama berarti ya yang menjadi tujuan penting dari kreatif media itu. Nah, itu. Oke. Tadi balik lagi ke gaji, sorry. Oke. Tadi kalau ngomongin zaman sekarang itu benar kata Bung Azhar tadi, bukan zaman Superman atau Batman. Nah, kita sebagai pedagang UMKM yang baru mau mulai, jangan takut sama kompetitor. Oke. Coba. Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi pentingnya mindset. Kalau misalkan kita melihat 9 naga yang ada di Indonesia. Oke. 9 naga yang ada di Indonesia, dia mempunyai bisnis Indomaret sama Alfamart misalkan. Coba Bung Azhar lihat di satu daerah misalkan, daerah sinilah yang dekat-dekat sini. Pasti kalau ada satu Indomaret, sebelahnya pasti ada Alfamart. Iya. Nggak berbeda jauh. Betul. Nah, mereka itu sebenarnya kalau ngomongin secara tersirat, mereka bersaing untuk mendapatkan pelanggan atau customer. Tapi ketika di balik layar mereka berkolaborasi gitu. Mereka saling membesarkan, menyikut, saling membesarkan mereka ya. Iya. Nah, maka dari itu kita sebagai UMKM pemula, kalau untuk ngomongin masalah gaji karyawan dan lain-lain, coba kita cari partner yang mempunyai satu misi, satu visi. Nanti kalau misalkan satu visi misi ini sama, baru kita punya tujuan ke depannya pengen apa. Seperti misalkan di kreatif. Di kreatif media itu kan lah, mungkin saya yang menggagas pertama. Saya yang mempunyai ide, saya mempunyai visi misi. Tapi saya tidak bisa berjalan sendirian karena saya butuh teman-teman, saya butuh partner di kreatif media. Betul. Adanya partner ini kan kita bisa saling bagi tugas. Terus kita bisa saling bertukar pikiran lah. Ya, kalau misalkan saya sebagai CEO, saya kesulitan menghadapi sebuah problem ini. Nah, saya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan partner saya. Makanya gini, Bung, kalau kita pengen melihat bisnis-bisnis yang besar, itu pasti ada 2 orang di balik itu yang main. Satu main di belakang layar, satu main di depan layar. Itu makanya kan kalau kita pengen bangun bisnis minimal 2 orang lah. Makanya di persyaratan PT, kalau pengen kita membuka PT sebuah perusahaan, itu persyaratannya minimal 2 orang. Minimal 2 orang itu udah jadi PT. Iya, minimal 2 orang. Karena kalau 1 orang itu tuh belum bisa kita membangun sebuah PT. Makanya banyak pengusaha-pengusaha itu mencari partner yang mempunyai visi misi. Tujuannya ke sana berarti tadi ya. Ada yang kalau saya singkatnya gitu, yang saya tangkap itu. Jadi ada yang ini yang sebagai bikin gagasan gitu. Dan yang satunya itu sebagai mengaksikan gitu gagasan gitu. Ya. Penting itu. Nah, saya juga kan bergabung di kreatif media gitu baru-baru ini gitu. Karena mungkin dari segi pertemanan gitu. Karena memang betul ya kata hadis dan kata orang-orang juga, ketika kita berkawan. Saya di sini membedakan antara berteman dan berkawan. Kalau bedanya apa kalau berkawan sama berteman? Gini, Bung. Kalau berteman itu hanya sebatas kita menjalin pertemanan biasa, rutinitas kehidupan biasa, tanpa ada hubungan yang lebih dalam lagi. Jadi hanya sebatas teman gitu. Iya, betul. Hanya sebatas teman gitu. Dan ini gitu kata orang-orang juga dan saya praktekkan, perbanyak teman gitu. Perbanyak teman itu memang perlu gitu. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk memperluas jaringan. Itu di pertemanan. Tapi berteman juga harus yang berkualitas. Nah, gini, nanti saya bedakan lagi, Pak. Beda. Jadi gini, Bung. Kalau ngomongin pertemanan tadi ya. Contoh nih, Bung Rizky ini berteman sama, mungkin ada dia itu hanya hadir di dalam Bung Rizky itu hanya sebatas mengisi celah yang kosong gitu. Ada kan? Mungkin gini, saya susah gitu untuk ngomongnya. Banyak sekali. Tapi Bung gitu. pasti bisa mencerna gitu kan. Nah, itu teman. Teman. Kalau kawan bagi saya
itu kawan itu sulit kalau banyak, dan kawan itu pastinya itu sedikit, dan naturalnya itu memang seperti itu. Oke. 5, 3, 2 mungkin itu bisa sebagai kawan. Berarti mungkin dan kawan itu yang mengerti siapa kita gitu. Oke. Mungkin bisa disimpulkan kawan itu adalah sahabat, bukan? Atau beda lagi kawan sama sahabat? Itu bisa lah. Oke. Itu tipis-tipis mungkin lah, kalau secara definitif itu atur-atur aja lah. Mungkin ya intinya itu kalau ngomongin kawan sama sahabat itulah gitu. Itulah. Intinya agak mirip lah ya. Oke. Jadi kalau ngomongin teman nih tadi, pertemanan kalau dari Bung Rizky berarti harus berkualitas. Oh enggak juga kalau bagi saya. Karena saya punya prinsip kalau berteman itu saya membagi blok gitu. Ada teman yang khusus untuk hahihi, gitu kan? Hahihi berarti ini obrolan random. Di sini semua orang dari latar belakang hobi ngumpul di sini. Ada teman yang satu hobi hanya sebatas di hobi. Saya menjalin interaksi sama mereka itu hanya di hobi itu. Saya futsal, saya punya banyak teman di futsal, ya udah hanya sampai sana. Berarti Dan saya nggak mendalami gitu di futsal untuk saat ini. Nah itu teman gitu. Mereka tahu saya hanya sebatas kulitnya mungkin, dan saya juga tahu mereka hanya sebatas kulitnya tanpa mendetail. Kalau mendetail itu jatuhnya itu udah ke tadi persahabatan gitu atau perkawanan gitu. Seperti itu. Nah, di sini juga kan ada yang bilang gitu, untuk ngomongin persahabatan dan perkawanan itu tergantung sama siapa kita bermain gitu. Dan tentunya saya rasakan gitu, ketika saya datang ke Bandung gitu, dipertemukan dengan orang-orang dan di sana melalui beberapa proses alam. Jadi difilter lagi orang-orang yang saya kenal gitu, sampai pada titik tadi perkawanan, sama siapa saya berkawan, sama siapa saya bersahabat. Bersahabat, berteman gitu. Itu masuk. Kalau bersahabat, katakanlah saya sama Bung Rizky dan kawan-kawan yang lainnya gitu, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan dari sana muncul ke impact gitu, akan saling mempengaruhi. Dan saya itu dulu, sebenarnya ini cerita dulu ya. Dulu itu memang ada kepikiran gitu kalau ingin mulai di industri yang kayak gini lah, industri kreatif. Saya dulu nggak tahu gitu yang kayak gini namanya itu industri kreatif. Nah, tapi di sini ketika di Bandung gitu, ternyata apa yang saya sempat ngayal sih dulu ya, di sini mulai setapak demi setapak gitu, mulai terbangun gitu jalan untuk mentapaki tangga-tangga selanjutnya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih gede lagi gitu, kreatif media ini. Itu yang saya menarik. Dan di sini Pak, saya teringat gitu ya, ini masih relevan sih ya sama kreatif media dan sama ini UMKM. Sama bisnis juga. Gini, kalau ada sebuah teori yang mengatakan ketika dunia atau alam semesta itu ibarat mesin gitu. Jadi maha mesin. Itu pikiran awal saya pertama ketika membaca atau memahami satu teori itu. Jadi segala sesuatu itu ya bergerak secara otomatis gitu. Secara otomatis. Benar. Kita seperti ini itu otomatis gitu. Kita kalau itu penganutnya teori mesin tadi. Teori mesin. Tapi karena saya gabung di sini gitu di kreatif media, saya punya gagasan lain Pak tentang itu. Apa tuh? Alam semesta itu adalah maha algoritma gitu. Gimana bisa algoritma juga? Iya, karena tadi seperti tadi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kenapa alam semesta dan kehidupan ini adalah maha algoritma gitu kan, itu pertanyaannya. Ya karena siapa kita, yaitu siapa kita, kesukaan kita apa, dan itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang semisal. Bagus. Seperti itu. Dan ini juga berguna gitu. Dan pastinya bakal penting sekali ketika UMKM gitu ataupun industri kreatif yang lain gitu untuk memulai atau melanjutkan sebuah bisnisnya ya. Itu penting sekali untuk menjalin relasi gitu. Nah, benar betul kan? Kalau kita jaringannya sama, katakanlah kalau UMKM sama UMKM-nya yang produktif gitu, gak gampang mageran gitu kan? Itu juga nanti secara otomatis gitu semangatnya itu akan terbawa. Sepakat kan? Sepakat. Ngomongin maha algoritma gitu. Benar. Ya realitanya juga kan sekarang penuh dengan algoritma gitu. Kita hari ini ngomong ini, di sosmed pasti muncul ini gitu. Itu. Benar. Dan menarik sekali sih. Aktivitas gitu, ngomongin aktivitas. Kita suka bisnis sih, UMKM ya, ngomongin UMKM. UMKM itu dalam satu bidang, contoh kuliner. Ya nanti pasti bakal dipertemukan dengan
orang-orang yang sepassion sama dia di bidang kuliner. Mungkin nanti bisa sharing dia masalah resep. Oke, ya. Tidak benar. menutup kemungkinan kan. Begitupun cara kerja algoritma di sosial media kita kiranya. Ya. Tapi sebenarnya gini, Bung. Kalau ngomongin pembisnis UMKM, itu saya sedikit tertarik gitu ya ketika ada pembahasan apa bedanya pedagang sama pembisnis. Nah itu. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Itu saya sempat menanyakan juga. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan definisi atau pengertian yang lebih jelas lagi gitu. Oke. Kira-kira apa tuh? Gimana tuh? Jadi gini Bung. Saya menganalogikan misalkan jam tangan nih. Oke. Jam tangan. Ada satu jam tangan misalkan. Kita kasih kedua orang, satu pedagang, satu pengusaha misalkan, pembisnis. Oke. Kita melihat apa sih yang dilakukan dua orang ini. Satu misalkan pedagang ketika dikasih jam tangan. Pedagang itu dia akan menjual langsung ke orang-orang. Oke. Tanpa memikirkan marketing, branding, closing dan lain-lain. Oke. Itu kalau pedagang. Karena dia tahu misalkan harga jam ini misalkan 100.000. Si pedagang dia tinggal datang Ya. ke satu tempat, misalkan jamnya jam anak sekolah, dia tinggal datang ke sekolahan, duduk pinggir jalan, cari siapa yang mau beli jam tersebut dengan revenue atau keuntungan 20%, misalkan 20.000 dijual 120.000. Oke. Tapi kalau pengusaha dia dikasih jam tangan, dia memikirkan sedetail mungkin ini jam tangan mau dijual ke siapa, mau jual di mana, harganya berapa, terus strateginya seperti apa. Jadi kalau pedagang itu ngomongin dia jangka pendek, yang penting dia ini jam tangan laku, dia dapat duit bisa makan. Hanya sebatas itu. Pembisnis lain lagi kan, Kalau pembisnis lain lagi cerita. Makanya di sini mindset penting. Makanya kita di awal tadi ngebahas mindset gitu. Pola pikir tadi. Oke. Berarti ini ngomongin mindset nih. Berarti ini sangat menarik ya. Ketika Universitas Muhammadiyah Bandung memakai tagline Islamic Technopreneur University. Itu bagian daripada penanaman mindset, Pak. Ya, benar. Karena setahu saya Muhammadiyah itu apa ya? Ini agak sensitif mungkin, tapi tidak apa-apa ya, ini biar jadi diskusi mungkin ya. Kalau ada salah di sini mungkin boleh teman-teman komen di komentar, luruskan apa yang kita sebutin salah gitu ya. Ya oke, balik lagi nih ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya selama saya belajar di UMB gitu, nggak kiranya gitu ini yang saya tangkap itu tidak menghendaki mahasiswanya ketika keluar sekolah itu jadi pegawai negeri gitu. Oke. Itu kan bagian daripada modal penanaman mindset gitu kan, tagline itu. Benar. Biar kamu itu jadi pengusaha loh gitu. Ya, benar. Dan barangkali gitu, ini akan beda nanti kualitas dan juga taraf hidupnya sama pegawai negeri dan yang berusaha. Pegawai negeri tentu banyak ya yang sukses-sukses. Betul ya? Enggak juga. Tapi enggak gini, suksesnya maksudnya itu dia itu kerjanya itu bener nggak gitu, atau nyoceng duit RAB nggak atau gimana gitu kan. Itu lain lagi cerita lah ya. Oke, katakanlah mereka itu sukses sebagian gitu ya. Sebagai status sosial lah mungkin. Lah oke. Nah, tapi gini maksudnya, kalau pembisnis atau pedagang itu ya tadi kan ngomongin perbedaan pembisnis sama pedagang gitu. Ya mereka itu hidupnya itu mandiri, merdeka gitu. Tanpa terikat oleh sebuah lembaga. Dan ini jarang gitu orang-orang yang mempunyai mental, pikiran, mindset seperti ini gitu kan. Apalagi kalau kita melihat faktanya sekarang Gen Z itu tuh mereka lebih memilih buat berbisnis daripada kerja sama orang. Makanya kan kemarin ada hasil riset bahwa berapa puluh persen Gen Z saya lupa, intinya banyak di PHK oleh perusahaan. Nah itu ya mungkin alasan dia kenapa banyak dipecat dari perusahaan, mungkin dari tingkah laku yang tidak sesuai gitu kan. Dari tingkah laku. Makanya kalau kita melihat banyak sekarang Gen Z itu mulai membuka bisnis, membuka usaha, small business dan lain-lain. Nah, kita juga sebagai Gen Z gitu kan mulai sadar gitu. Makanya kita bangun usaha kreatif media gitu. Oke, di sini tadi saya balik lagi ke pertanyaan tadi yang di awal ya, yang sempat saya tadi motong. Gini tadi ngomongin jadi agensi kreatif gitu ya. Tadi bilangnya itu untuk membantu UMKM ya. Kita di sana kerjasama.
Kita di sana saling membesarkan, saling membersamai gitu kan. Ya. Tentunya banyak kan Bung, kalau ngomongin agensi kreatif di Indonesia saya lihat gitu di sebuah jurnal tuh udah banyak. Kalau hitung-hitungannya saya tidak ingat gitu. Yang jelas itu banyak gitu. Karena yaitu tadi seiring dengan perkembangan teknologi internet. Nah, pertanyaannya Bung, apa bedanya gitu kreatif media sama agensi-agensi yang lain? Oke. Ini mungkin saya menanamkan ini di kreatif media itu atas keresahan saya, Bung. Ini jawaban seorang pendiri dan sekaligus ketuanya gitu, sekarang ketum gitu. Nah, kreatif media. Saya melihat memang banyak di luar sana itu ada agensi-agensi kreatif, banyak sekali lah. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa ada peluang atau celah di mana sebuah perusahaan agensi kreatif ini mereka tidak memiliki, yaitu menanamkan konsep nilai dasar Islam. Oke, gimana itu? Nah, gini Bung, saya sedikit banyak juga tahu tentang marketing, tentang branding dan lain-lain gitu. Apa yang saya lihat kemarin, apa yang saya dapatkan dari kejadian, kebanyakan marketing sekarang itu bertolak belakang dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai Islam. Oke. Contoh. Kita kan orang Islam nih. Oke, betul. Makanya butuhlah setidaknya buat menanamkan konsep keislaman di dalam usaha kita. Contohnya Bung gitu kayak gimana Bung? Kalau misalkan Bung Azhar pernah melihat iklan online gitu. Melihat iklan online, terus ada tulisan, ada promosi, hanya waktu 24 jam, terbatas, hanya 10 orang misalkan. Nah, saya juga seperti itu dulu ketika mempromosikan sebuah produk. Tapi sebelum Islam dulu. Ya, sebelum saya sadar, sebelum saya Islam gitu. Nah, sekarang gimana itu coba? Ternyata ketika saya alami, saya berbuat dosa, Bung. Saya berbuat dosa, saya merasa bahwa saya telah menipu pelanggan saya menipu pelanggan, saya menipu customer. Oke. Karena di promosi yang saya cantumkan di sini bahwa saya menjual produk ini hanya terbatas 20 orang misalkan. Tapi ketika 20 orang telah membeli, saya masih membuka itu terus-menerus. Nah, di sana kan ada ada konsep, mungkin bisa dibilang kebohongan lah. Kasarnya kebohongan gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita sadar bahwa memang benar, ya itu mah antara kebohongan dan juga perjanjian gitu. Kita kan sudah di awal kan sudah janji 20 orang misalkan. Khusus hari ini 20 orang misalkan. Nah, ketika saya lakukan hal tersebut, ternyata ketika dalam beberapa jam sebuah produk itu 20 lebih yang beli, itu masih saya buka. Karena tadi duit masuk, ya udah gak apa-apa digas. Itu kan mengingkari janji dan juga berbohong gitu kan. saya ada 2 pengalaman, Bung, kalau ngomongin itu. Cuman yang saya ceritakan di sini satu pengalaman. Dulu sebelum saya kuliah, saya itu masuk di sebuah perusahaan gitu. Ya pada intinya saya dikasih barang, saya harus jual. Saya pun nggak tahu barang itu kayak gimana. Dan saya juga meragukan gitu kualitas barang itu. Barangnya tentang kecantikan, Bung. Skincare gitu. Saya suruh jual gitu. Dan apa ya, Bung? Intinya yaitu kata-kata yang kita keluarkan hanya sebatas untuk menarik konsumen agar membeli produk kita. Padahal pas saya kesini udah lama tahu, ternyata ini memang nol gitu, nggak ada khasiat sama sekali. Nah, benar. Nah ini ya yang paling saya memutuskan untuk keluar dulu. Pertama, ini jelas sudah bertentangan dengan keyakinan saya. Saya mengomongkan sesuatu tidak sesuai dengan pada faktanya. Bohong lah kalau di kita. Dan itu berdosa. Benar. Nah, yang bikin saya ngeri ketika saya menjual, kemudian ada yang beli, kemudian biasalah karena sistemnya itu by WhatsApp, yaitu motoin gitu produknya udah datang. Dan saya lihat gitu pas dari foto kurir mungkinnya
itu ibu-ibu, dia itu hanya dagangnya itu jajanan yang gopean gitu, kemudian kopi, dan barang yang dia beli itu lebih daripada pendapatan dia sehari-hari. Saya bisa perkirakan gitu, pendapatan ibu itu tidak lebih dari 50.000 per hari sampai 80.000 per hari. Karena itu warung kecil, Bung. Iya. Sedangkan barang yang dibelinya itu lebih daripada 500.000. Bayangkan itu berapa lama dia untuk menabung untuk memberi itu. Nah, sedangkan produk itu tidak sama sekali ada efek apa-apa gitu. Itu tidak memberikan solusi ya, Bung. Itu di agensi kreatif gitu kan, di kreatif media tentunya jauh daripada hal-hal itu ya. Nah, benar sekali, Bung. Dan juga ada sedikit tambahan. Kita melihat bahwa di kreatif media itu perbedaan yang lebih jelas mungkin dari sisi penerapan konten. Karena kan di agensi media lain mungkin saya tidak menyebutkan nama, pasti ada aja agensi media ketika dia memanfaatkan talent itu pasti kan di Islam itu mungkin yang sensitif itu tuh kalau kita ngomongin tentang perempuan. Betul. Nah, makanya kreatif media itu sebisa mungkin menjaga marwahnya seorang perempuan. Kayak gimana nih? Ketika nanti kreatif media membuat konten di sosial media, dia akan menerapkan nilai-nilai Islam dengan cara apa? Berhijab, si perempuannya berhijab, menutup aurat, tidak terlalu mengumbar-ngumbar lah sifat-sifat yang keperempuanan dia. Dan juga kita akan memberikan sebuah konsep konten yang tidak mengarah ke hal-hal negatif gitu. Itu sih mungkin kelebihan yang paling banyak dilihat lah. Karena tadi dari keresahan saya dan juga apa yang kita lihat dari kompetitor, bisa dibilang kasarnya gitu kan. Karena kan di kompetitor juga pasti ada yang kayak gitu. Iya, betul. Luar biasa. Berarti ini karena apa ya? Mungkin ini dari belajar juga ya, karena kita aktif di komunikasi penyiaran Islam. Nah, di sana harus menanamkan nilai-nilai Islam juga. Dalam artian dakwah gitu, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Dan ini bukti konkret yang kita selama ini pelajari gitu, kita aplikasikan dalam kreatif media ini. Oke Bung, karena sudah tidak terasa ini ya, waktu sudah berjalan ngalir terus derasnya sudah tidak terasa. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa bersua dan bisa ngobrol kayak gini lagi untuk mengimplementasikan bagian daripada edukasi kepada masyarakat melalui platform media sosial gitu kan. Benar. Sebelum kita akhiri nih, ada quotes atau closing statement dari Bung Rizky ini? Mungkin closing statement lah ya. Kalau ngomongin quotes, saya juga rada kurang percaya gitu sama quotes gitu kan, apalagi quotes motivasi gitu. Jadi mungkin ada closing statement bahwa seorang business owner, entah itu UMKM ataupun seorang pengusaha, kita harus perlu membangun personal branding. Karena di zaman sekarang itu semuanya serba digital, apalagi banyak pelanggan ataupun customer, mereka memilih sebuah produk itu atas kepercayaan siapa yang punya. Mungkin teman-teman di sini baik mahasiswa ataupun orang-orang umum yang menonton ini perlu sekali membangun personal branding sebagai business owner gitu. Kenapa? Tadi kita ingin membangun integritas sebuah kepercayaan. Itu aja sih mungkin. Luar biasa. Personal branding sangat penting untuk mencapai kepercayaan daripada konsumen. Next kita pertemuan selanjutnya ngomongin tentang personal branding. Thank you. Siap.